Anak-anak, siapa yang tahu perkembangbiakan tumbuhan itu ada apa saja ya? Ya, tepat sekali. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang secara generatif dan juga ada yang secara vegetatif. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, seperti apa dan bagaimana? Simak terus ya video berikut ini. Anak-anak, siapa yang tahu apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Berikut ini adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Di antaranya adalah sebagai sumber makanan dan energi. Kemudian sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Lalu sumber oksigen untuk kita bernafas. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai pengikat air tanah. Dan yang terakhir adalah sebagai peneduh dan keindahan bagi bumi. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui manfaat dari tumbuhan. Coba sekarang kalian bayangkan ya, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak. Apa yang akan terjadi ya? Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat memahami proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau jenis tertentu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam ya, yaitu generatif dan juga vegetatif. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan, yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, peristiwa perkembangbiakan secara generatif ini dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Jadi, alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga ya. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan juga putik sebagai alat kelamin betina. Bagian yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga menghubungkan bunga dan batang. Fungsinya adalah untuk menyokong pertumbuhan bunga agar tetap bisa berdiri tegak. Kemudian yang kedua adalah dasar bunga, yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Dasar bunga ini ada di atas tangkai bunga. Selanjutnya bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini terdapat sel ovum dan juga calon lembaga. Bagian bunga selanjutnya adalah kelopak. Fungsinya melindungi mahkota bunga saat masih kuncup dari ulat, hama, wereng, dan lain sebagainya. Nah, yang berwarna cerah ini disebut mahkota, berfungsi untuk mempercantik tampilan dari si bunga agar serangga-serangga tertarik untuk datang melakukan atau membantu penyerbukan bunga. Berikutnya ini adalah benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari dan juga tangkai sari. Fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jadi alat perkembangbiakan jantan ini pada bunga adalah benang sari ya. Nah, bagian selanjutnya itu adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik dan juga tangkai putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Jadi si putik ini akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian daripada bunga. Nah, kalian sudah tahu ya apa saja sih bagian dari bunga dan apa saja fungsinya masing-masing.
Nah, dalam perkembangbiakan secara generatif ini diawali dengan proses penyerbukan pada bunga ya, yaitu bertemunya sel jantan dan betina sehingga terjadi proses pembuahan atau proses menempelnya benang sari ke kepala putik. Nah, secara sederhana, perkembangbiakan secara generatif ini pada tumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Pertama-tama, bertemunya benang sari dan putik. Nah, peristiwa ini disebut dengan penyerbukan. Kemudian, peristiwa yang kedua yaitu terjadinya pembuahan. Hasil dari pembuahan itu terdiri dari zigot dan juga lembaga. Nah, selanjutnya zigot dan lembaga ini akan berkembang menjadi bakal biji, lalu berkembang kembali menjadi bakal buah dan daging buah. Berikutnya dari biji ini, ketika kita tanam maka akan menjadi tanaman baru. Nah, itulah tadi proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, agar kalian lebih memahami kembali, coba kalian perhatikan bagian berikut ini ya. Proses perkembangbiakan generatif. Anak-anak masih ingat hasil dari pembuahan itu dinamakan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Lalu lembaga akan berkembang menjadi bakal biji dan biji. Selanjutnya akan berkembang kembali menjadi bakal buah dan juga daging buah. Nah, selanjutnya lembaga yang ada pada biji ini akan menjadi calon tumbuhan baru. Inilah proses perkembangbiakan secara generatif ya anak-anak. Semoga kalian bisa lebih memahami apa itu proses perkembangbiakan secara generatif. Oh ya anak-anak, kalian tahu pada proses perkembangbiakan secara generatif ini, penyerbukan tanamannya dapat dibantu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Jadi, ketika ada angin bertiup atau ada air hujan turun, hewan yang sedang hinggap di bunga ataupun dengan bantuan manusia itu bisa membantu penyerbukan tanaman. Nah, contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu antara lain padi, mangga, durian, dan juga jambu. Dan masih banyak lagi contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Coba kalian cari tahu, kemudian kalian tuliskan apa saja sih tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Nah, tugas kalian di rumah, yang pertama adalah amatilah lingkungan di sekitarmu ya. Lalu temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Kalian gambarkan bagian-bagian bunga, lalu tuliskan cara penyerbukannya. Kalian bisa tuliskan seperti tabel berikut ini. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Gambarkan bagian bunga, lalu jelaskan cara penyerbukannya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Menurut kalian, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasinya dan tuliskan pada tempat yang disediakan ya. Nah, berikut ini adalah contoh manfaat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, dapat memperbanyak pengembangan varietas tanaman baru. Yang kedua, dapat menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang yang kuat. Yang ketiga, melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, dapat menghasilkan tanaman yang lebih tahan lama. Nah, itulah beberapa manfaat perkembangbiakan generatif.